Publik sempat heboh dengan isu Bandara IMIP di Morowali. Banyak yang mengira Presiden Jokowi meresmikan bandara tersebut. Tapi, benarkah demikian? Mari kita luruskan faktanya. Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP yang benar. Ia meresmikan kawasan industri IMIP pada tahun 2015 dan Bandara Maleo pada tahun ke-2018. Jadi, klaim yang beredar di media sosial adalah keliru. Isu ini jadi bola liar karena ada potongan video lama yang beredar dengan caption menyesatkan. Ditambah lagi, pernyataan dari beberapa pejabat berbeda-beda membuat publik semakin bingung. Menkeu menyebut, bea cukai hanya ditempatkan jika ada permintaan resmi. Menteri SDM menegaskan, pihaknya tidak berwenang menginvestigasi bandara. Sementara Menhan menilai, keberadaan bandara tanpa kehadiran negara bisa mengancam kedaulatan ekonomi. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai ini contoh hoax yang tumbuh karena framing informasi yang salah. Ia mengingatkan publik untuk lebih kritis. Dan pemerintah perlu segera meluruskan kronologi agar tidak menimbulkan fitnah lebih jauh. Saya nggak tahu ada nyetir atau tidak ya, tapi saya nonton sendiri videonya dan saya harus katakan memang Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax. Karena videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP. Padahal kan tinggal di browsing 23 Desember 2018 memang Pak Jokowi meresmikan Bandara Maleo yang sama-sama ada di Morowali. Tapi memang itu menurut saya kita harus clearkan dulu. Bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu iya. Di 2015. Dan itu yang tersebar videonya ya? Itu yang kemudian orang... Ada spanduknya bahwa Pak Jokowi datang ke kawasan industrial IMIP. Oh betul. Jadi dicampur adukan 3 info. Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP, itu 2015 betul. Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya Bandara Maleo, itu 2018 betul. Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP. Itu clear. Nah, isu ini kenapa menjadi kemana-mana dan bisa digoreng banyak pihak? Menurut saya problemnya ada di pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks manajemen, entah itu secara komunikasi atau dalam konteks koordinasi atau konteks supervisi. Sampai sekarang kita warga nggak tahu loh jawaban yang benar seperti apa. Karena dari statement Menhan itu dibantah oleh Wamenhub, oleh Pak Suntana, bahwa ini seakan-akan legal. Yang menariknya, ternyata koordinasi internal di antara Wamenhub dengan Menhub itu juga berbeda. Karena dari Kemenhub itu menyatakan bahwa sudah ada keputusan di bulan Oktober, keputusan nomor 55 tahun 2025, itu yang mencabut keputusan nomor 38 tahun 55, di mana bulan Agustus memang mengakui bahwa ada surat menteri yang menyatakan bandara ini kemudian menjadi bandara internasional. Betul. Pada titik itu menurut saya bermasalah. Seorang Menhan kemudian merasa kalau sudah jadi bandara internasional, kenapa tidak ada imigrasi dan berbagai macam perangkat yang disertakan harusnya ada dalam aturan. Ini yang menurut saya harusnya dijelaskan sehingga kemudian tidak muncul macam-macam tafsir. Sekarang orang seakan-akan merasa yang tidak mengerti bahwa bandara khusus ini baru pernah ada itu di Morowali. Enggak. Di Sulawesi Selatan Vale itu ada, di Freeport itu ada, di KPC Kalimantan Timur itu ada, tetapi mungkin dianggap tidak menyalahi aturan. Jadi menurut saya yang harusnya berbenah adalah manajemen pemerintahan Pak Prabowo, baik koordinasi antar menteri ataupun bahkan koordinasi di dalam kementerian teknis yang bersangkutan sehingga kemudian tidak terkena dampaknya kemana-mana dan isunya jadi bola liar. Oke, menurut Anda Mas Sato, apakah perlu adanya klarifikasi resmi dari Menteri Pertahanan terkait hal ini? Iya, menurut saya paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan. Karena kan perbedaan pendapat ada di dua kementerian tersebut. Kementerian Teknis yang ada di Kementerian Perhubungan, yang kemudian kemarin membuka fakta ini adalah Kementerian Pertahanan. Jangan sampai kelihatan wibawa bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antar dua kementerian, bahkan antara menteri dengan wakil menteri. Itu catatan khusus. Jadi sorry, dalam konteks ini saya kasihan dengan Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dan ke bawah-bawah. Ini benar-benar hoax kalau menurut saya. Saya ingin ke kasus Bandara IMIP mengingatkan kita, jangan mudah percaya pada potongan video atau caption di media sosial. Verifikasi informasi adalah kunci agar kita tidak terjebak hoax dan bisa menyikapi berita dengan bijak. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini sekadar salah paham atau ada faktor lain yang membuat isu ini membesar? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena diskusi publik yang sehat akan membantu kita semua lebih kritis dalam menghadapi informasi.